Shalom ibu-ibu, selamat sore para ibu anggota PKP Samaria Tangerang. Apa kabar? Kami mengundang ibu-ibu untuk mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GPIB Samaria. Kini kita akan segera memulai ibadah hari ini. Saya mengundang ibu-ibu yang ada di rumah untuk berdiri dan bersama-sama kita akan bernyanyi lagu Mas PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarang bersahaja saleh tak meluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Mari kita menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menyanyikan lagu Umat Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala abad.
Mari ibu-ibu kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Kau telah pimpin kami pada hari ini untuk beribadah PKP. Tuhan, walaupun kita ibu-ibu yang beribadah berjarak jauh, kami percaya Tuhan akan memimpin di dalam ibadah ini. Pimpin ya Tuhan Yesus, terima kasih atas Kau pimpin kami pada sore hari ini. Amin. Kita akan bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Mazmur, nyanyikan baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatannya telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingatkan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Kita akan bernyanyi lagi PKJ 23. Nyanyikan baru, nyanyian baru. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, seraya berterima kasih dengan tiada putus-putusnya. Karena pada hari ini Bapa senantiasa menjaga memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Dan pada hari ini juga Bapa telah memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon diamkanlah suara-suara dari dalam hati kami, kecuali suara-Mu saja yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa.
untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan yang dijalani oleh seseorang pastilah mempunyai tujuannya sendiri. Kita sebagai manusia yang dipilih dan dipanggil oleh Allah sesuai dengan rencananya, telah menjawab panggilan dan pilihannya dengan kata ya, dengan segenap hatiku, tentunya pada saat kita sidik. Setelah kita menjawab panggilan Allah itu, Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi kawan sekerjanya. Itu berarti kita siap untuk memasuki medan laga pelayanan dan perjuangan dalam persekutuan dan kesaksian hidup. Bicara soal panggilan, tentunya kita juga berbicara tentang si pemanggil dan yang terpanggil. Si pemanggil adalah Allah sendiri, dan yang terpanggil adalah manusia atau kita-kita. Gambaran tersebut dapat kita pelajari dan dapat kita baca. Hamba Tuhan itu dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri. Dapat kita baca dari kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud Tuhan memilih ayat yang pertama tadi dan memanggil ayat yang ke-6. Hamba itu adalah untuk penyelamatan. Tujuan Tuhan memilih dan memanggil hamba Tuhan itu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat 6 bacaan kita mengatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Artinya saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita ada untuk orang lain dan berperan sebagai pembina, petunjuk, dan pembimbing agar mereka dapat mengenal dan memuliakan nama Tuhan. Atau kita juga dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain agar mereka menjadi terang bagi sesama, mengenal kasih Allah melalui tutur sapa, tingkah laku, dan perbuatan kita. Menjadi terang berarti juga kita harus action, kita harus berbuat, kita harus berjuang, kita harus melakukan, kita harus melaksanakan dalam hidup kita untuk berbuat
kebaikan, keadilan, dan tentunya kebenaran, agar kita saling dapat menghargai, menghormati satu terhadap yang lain, dan tidak untuk mengadili, tidak untuk menghakimi sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Pada saat itulah kita sedang memuliakan Allah lewat perilaku kita hari lepas hari. Tugas hamba dan tanggung jawab Tuhan itu setelah dipilih, dipanggil, terus diutus untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Dapat kita baca tadi dalam bacaan kita ayat yang ke-7. Saya jadi mengingat ada sebuah syair lagu yang mengatakan, ku utus kau bekerja dan melayani di dunia gelap penuh kuasa semu, menanggung nista hina dan olokan. Ku utus kau bekerja bagiku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat tersentuh. Saya sedih sekali jika kami melantunkannya dari hati kami yang paling dalam. Dengan mengerti tugas panggilan dan pengutusan yang di dalamnya berisi jaminan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dari Tuhan sendiri yang mengatakannya. Maka kita tidak perlu takut, khawatir, ataupun kecewa di dalam pelayanan. Memang kekecewaan seringkali terjadi, sehingga kita tidak perlu takut. Seringkali terjadi, kekecewaan seringkali terjadi sehingga menjadi penghambat untuk kita maju atau mundur di dalam suatu persekutuan dan pelayanan. Seringkali kita khawatir pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kita merasa kecewa karena banyak serangan kata-kata yang tentunya tidak enak didengar oleh telinga kita, yang sebenarnya tidak perlu menjadikan kita kecewa. Saya jadi teringat akan nasihat dari papa saya. Kami keluarga setiap hari itu mengadakan ibadah setiap hari. Dan kita ada 8 bersaudara. Kami tidak perlu untuk dipanggil lagi, tetapi kita harus tahu waktu. Jam 6 sore, kurang 5 menit jam 6, kita semua harus duduk di seputar meja makan. Di situ dia sama seperti sekarang ini, dia kami bernyanyi, berdoa, lalu membaca firman Tuhan, dia khotbah dan seterusnya. Terus dia mengatakan bahwa satu kali kelak nanti kamu akan dewasa, kamu akan sidih, dan kamu akan mengaku ya dengan segenap hatiku. Itu berarti kamu sudah dapat memilih dan dipilih menjadi pelayan Tuhan. Jangan pernah kalian coba-coba untuk tidak menerima tugas dan panggilan. Memang kalian dipilih oleh jemaat, tetapi Tuhan yang memilih secara langsung melalui jemaat. Lalu katanya, dan jika kalian kelak menjadi majelis, jangan dikira itu jalannya mulus-mulus saja. Tidak, anakku. Di situ akan banyak pergumulan. Jangan dikira
Di gereja itu tidak banyak iblisnya. Di satu persekutuan tidak ada setannya. Justru di situ biangnya. Tetapi kamu jangan coba-coba pindah gereja. Karena dimanapun kamu bergereja, di situ juga kamu akan mengalami hal yang sama. Jadi biarlah kamu menyerahkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan nanti yang beraksara lewat penghakiman Tuhan. Jangan coba-coba kamu menghakimi, karena kamu tidak berhak. Yang pantas menghakimi adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Inilah jaminan di tengah-tengah hidup beriman kita. Tanpa janji Tuhan, maka sia-sialah segala persekutuan dan pengabdian kita. Kita harus yakin bagaimanapun keadaan kita, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus yang telah memilih, memanggil, dan mengutus kita tetap memimpin kita sampai akhir zaman. Bukankah itu janjinya Tuhan, saudara-saudara? Janji Tuhan itu ya dan amin. Dengan jaminan itu kita sebagai anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan yang telah dipilih dan diutus oleh Tuhan harus yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita bersama. Yakinlah saudara-saudaraku bahwa pengalaman kita bersama Tuhan akan membuat kita mampu untuk memberikan yang terbaik dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu, sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita menyanyi dari Kitab Bakti 284, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Sinar
Ibu-ibu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu agung, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan, sekaligus kami dapat belajar tentang firman dan kebenaran-Mu. Berilah kami kesadaran yang penuh Bapa, bahwa di dalam pelayanan hendaknya kami tidak melihat orangnya, tetapi biarlah kami boleh melihat Tuhannya, sehingga kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Bentuklah kami ya Bapa, agar kami menjadi pribadi yang kuat, setia, dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, firman-Mu itu merupakan pelita bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkatilah dan ajarilah kami untuk selalu rindu di dalam membaca firman kebenaran-Mu, dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lakukan, yang seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan untuk tidak mengulangi kesalahan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Berkatilah setiap obat, makanan, dan tangan-tangan yang telah merawat mereka. Pulihkanlah mereka Bapa. Berilah pikiran yang tenang. Bimbinglah mereka untuk selalu bersandar kepadamu, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Berkatilah gereja-Mu Bapa, khususnya GPIB Samaria di Tangerang. Berkatilah para pelayannya, khususnya Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale, Bapak Pendeta Choi Wuyang yang selama ini telah melayani kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang bertambah usia 1 tahun maupun usia pernikahan. Ajarilah kami untuk selalu berpegang pada ketetapan firman-Mu. Berkatilah ibu-ibu PKP di gereja-Mu ini, agar rendah hati dan takut akan Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupannya. Kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini, agar mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan selalu mengandalkan Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari ibu-ibu kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingatkan kata di dalam Alkitab. 1 Tarawaki 16 ayat 29.
mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati ibu-ibu, persembahan ibu-ibu. Kita akan menyanyikan lagu persembahan Gita Bakti 89, Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan. Mari ibu-ibu kita berdiri, kita akan memberi doa persembahan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Ibu-ibu, kita akan memasuki warta Pelkat PKP. Ibu-ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang telah dibawakan oleh Ibu Majelis, Ibu Pandean. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu. Disampaikan juga kepada ibu-ibu anggota PKP yang rindu untuk melayani Tuhan sebagai pengurus PKP periode 2020, periode 2022 dapat menghubungi pengurus. Dan kami mengundang kembali para ibu-ibu PKP untuk kembali hadir dalam ibadah PKP di minggu mendatang yang dilaksanakan secara online. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, tim multimedia. Demikianlah warta Pelkat PKP. Atas perhatiannya, terima kasih. Ibu-ibu dipersilahkan berdiri. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujilah Dia namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.